Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Tak kala banyak orang minta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Brother, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan menjadi bagian akhir dari masa Natal, dan kita akan memasuki masa biasa. Pesta pembaptisan Tuhan menjadi tanda awal karya Yesus. Yesus memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes. Pembaptisan menjadi tanda bahwa Yesus menjadi bagian dari kehidupan dan persiaraan umat manusia. Namun yang menjadi penekanan dalam bacaan Injil pada hari ini yang kita dengarkan, bahwa Ia yang datang adalah untuk karya keselamatan Allah. Ia adalah putra Allah dan Allah berkenan kepadanya. Sebagaimana pada bagian terakhir, jadi pada saat keluar dari air, Yesus melihat ke langit, ya, langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sebagaimana dengan Injil ini, maka kita akan melihat bagaimana kisah-kisah dalam bacaan pertama dari Nabi Yesaya maupun surat pertama Rasul Yohanes mengisahkannya. Pada bacaan pertama, bahwa kehidupan manusia yang sudah menjauh dari Allah, bangsa Israel yang sudah menjauh dari Allah. Allah adalah Allah yang penuh kasih. Allah akan selalu mengundang anak-anaknya untuk datang kepadanya. Maka bacaan ini adalah ajakan dari Allah untuk merayakan kembali sukacita. Akan tetapi bahwa ada sukacita, tetapi juga ada sebuah pengorbanan yang harus hadir di dalam kehidupan kita. Apa itu pengorbanan yang harus hadir dalam hidup kita ataupun dalam bangsa Israel kalau melihat dari latar belakang teks kitab suci ini terjadi? Yang harus kita kurbankan yaitu segala kelemahan dan kedosaan itu sendiri. Orang harus bertobat kalau ingin mendapatkan kasih karunia Allah, mendapat sukacita dari Allah.
Sejak perjanjian lama pun sebagaimana diungkapkan oleh Nabi Yesaya bahwa hal ini tidak bisa dipungkiri dan boleh dikatakan tanda persatuan kembali antara manusia dengan Allah, yaitu pertobatan. Semua datang dari kehendak Allah dan Allah berinisiatif untuk mengajak umat manusia kembali kepadanya, yaitu dalam bentuk pertobatan. Terus menerus kasih Allah itu ditunjukkan dan sebagaimana ia janjikan, yaitu hadirnya putranya yang terkasih. Putranya yang ia baginya berkenan di hadapannya. Ia utus secara khusus untuk mewartakan pertobatan dan keselamatan itu. Maka betapa beruntungnya umat manusia dikasihi oleh Allah. Bahwa sama seperti apa yang diserukan oleh Nabi Yesaya, begitu pula diserukan oleh Yesus sendiri ataupun oleh Yohanes Pembaptis sendiri. Orang memberi diri dibaptis, orang juga harus bertobat. Begitu pula Yesus mewartakan keselamatan dan mengajak orang untuk mencapai keselamatan itu, yaitu lewat pertobatan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, memang kita tidak bisa memahami rancangan dan jalan Allah di dalam kehidupan kita. Berbagai tantangan menjadi godaan bagi kita. Sebagaimana dalam bacaan kedua yang terjadi dalam jemaat Yohanes, ataupun situasi di mana Yohanes atau Rasul Yohanes mewartakan Injil adalah di mana orang penuh dengan pertentangan itu sendiri. Di sana ada antikristus, orang yang mewartakan bukan pewartaan Kristus. Maka pertentangannya adalah pertentangan dengan para rasul yang mewartakan. Namun sebagai anak-anak Allah, Allah pun akan selalu berkenan kepada kita. Maka karena apa yang kita imani kepada Kristus, apa yang kita hidupi di dalam kehidupan kita setiap hari, lewat relasi kita dengan Tuhan, itulah yang harus kita pegang. Rasul Yohanes dalam bacaan kedua menekankan hal itu. Kamu sudah percaya kepada imanmu, maka hidupilah itu. Meskipun ada berbagai tantangan, berbagai godaan yang datang dari luar yang mengancam imanmu, kamu harus tetap setia kepada imanmu itu. Berpegang teguh kepada iman itu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada saat kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan, Tuhan yang sejak ribuan tahun lalu itu hadir dan mewartakan pertobatan dan mewartakan keselamatan Bapa bagi umat manusia, kini terus-menerus mengundang kita dalam berbagai lika-liku kehidupan kita di dunia ini yang terus kita jalani. Kita tidak boleh lupa bahwa kita memiliki iman. Iman kita kepada Kristus yang adalah jalan bagi kita menuju kepada keselamatan itu. Semoga kita pun terus-menerus diajak, tidak hanya mendekatkan diri kita kepada Tuhan, tetapi juga mengambil bagian dalam pewartaan iman kita kepada sesama kita dengan berbagai cara kehidupan kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita.